bergabung dalam pertemuan virtual pada pagi hari ini. Acara akan segera kita mulai. Peserta meeting diharapkan mentaati tata tertib pertemuan, yakni tidak menyalakan audio kecuali saat diberi kesempatan untuk berbicara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Atas izin Tuhan Yang Maha Esa, acara kick-off meeting program revitalisasi dan pengembangan sistem pendataan EMIS 4.0 bisa dilangsungkan pada hari ini, Selasa 3 November 2020. Perkenalkan, saya Ina Yudawati, moderator acara hari ini. Sebelum kita mulai, marilah kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Yang terhormat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Profesor Dr. Muhammad Ali Ramdhani, yang terhormat pejabat Eselon 1, 2, dan jajaran Kementerian Agama Republik Indonesia, yang terhormat pejabat Eselon 1, 2, dan jajaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang terhormat pejabat Eselon 1, 2, dan jajaran Kementerian PPN Bappenas Republik Indonesia, yang terhormat pejabat Eselon 1, 2, dan jajaran Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, yang terhormat perwakilan World Bank, dan Bapak Ibu hadirin sekalian. Kegiatan hari ini juga ditayangkan secara live streaming melalui YouTube dan Facebook. Bapak Ibu yang terhormat, Madrasah Reform merupakan program kerjasama antara Kementerian Agama dengan World Bank yang bertujuan mewujudkan janji pendidikan melalui reformasi kualitas pendidikan madrasah atau Realizing Education Promise Madrasah Education Quality Reform. Untuk mewujudkannya dirancang 4 komponen kegiatan. Yang pertama, penerapan sistem IRCAM. Kedua, penerapan sistem penilaian hasil belajar di tingkat madrasah ibtidaiyah. Yang ketiga, kebijakan dan pengembangan keprofesian berkelanjutan untuk guru, kepala madrasah, dan tenaga kependidikan madrasah. Serta yang keempat adalah penguatan sistem untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan melalui sistem pendataan yang berbasis data valid dan akurat untuk penguatan sistem pengelolaan madrasah dan tata kelola di semua jenjang kantor Kementerian Agama. Yang kegiatannya
salah satunya diawali dengan agenda kick-off meeting pagi hari ini. Untuk melihat informasi lebih jelas terkait RIP MIKR Project, mari kita saksikan bersama video berikut ini. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan amanat dan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. 75 tahun merdeka, Indonesia telah meraih banyak kemajuan di bidang pendidikan. Sejak awal tahun 2000, pemerintah menerapkan berbagai reformasi di bidang pendidikan, seperti perbaikan kualifikasi guru dan peningkatan anggaran pendidikan. Total angka partisipasi siswa meningkat lebih dari 10 juta siswa dalam kurun waktu 20 tahun. Akses pendidikan di Indonesia juga semakin meningkat. Namun, masih dibutuhkan peningkatan mutu pembelajaran. Sebagian besar siswa di Indonesia belum memenuhi target hasil belajar nasional yang ditetapkan. Ketimpangan mutu hasil belajar siswa juga masih tinggi. Jadi dari program penilaian pelajar internasional atau PISA, Program for International Student Assessment, Indonesia berada di zona bawah dari puluhan negara yang dites. Berdasarkan pengamatan UNESCO, tingkat partisipasi pendidikan di Indonesia meningkat tajam, namun mutu pendidikan yang diperoleh siswa belum setara. Kementerian Agama berupaya mewujudkan janji pendidikan dengan melakukan reformasi kualitas pendidikan madrasah melalui program Realizing Education Promise, Madrasah Education Quality Reform. 4 komponen penting dalam rangka mewujudkannya. Komponen 1, penerapan sistem rencana kerja dan anggaran madrasah berbasis elektronik secara nasional dan pemberian dana bantuan madrasah. Platform yang dapat digunakan untuk memastikan kualitas belanja pada 50.000 madrasah tingkat MI, MTS, dan MA di seluruh Indonesia. Sinergi dengan tujuan peningkatan kualitas hasil belajar. Kemudahan monitoring secara berjenjang, penggunaan dana BOS yang disalurkan. Simplifikasi pelaporan, beralih dari cara pelaporan manual ke sistem digital. Data yang transparan dan akuntabel akan digunakan sebagai dasar penyaluran bantuan kinerja dan afirmasi dengan tujuan akhir meningkatkan mutu pendidikan madrasah. Komponen 2, penerapan sistem penilaian hasil belajar siswa secara sensus nasional. Bertujuan mengukur kualitas belajar siswa kelas 4, madrasah ibtidaiyah di seluruh Indonesia. Data digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan yang tepat guna mendorong tercapainya standar kompetensi siswa di berbagai bidang, termasuk untuk memetakan kebutuhan program pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru dan tenaga kependidikan madrasah, yang selanjutnya menjadi komponen ketiga dalam program ini. Komponen 3, kebijakan dan pengembangan keprofesian berkelanjutan untuk guru, kepala madrasah, dan tenaga kependidikan madrasah.
Karena janji pendidikan hanya dapat terwujud dengan dukungan guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas. Membuka akses pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan madrasah agar dapat terus mengembangkan diri. Tenaga kependidikan yang kompeten disiapkan sebagai agen perubahan di tingkat lokal. Pemberdayaan kelompok kerja guru MI, MGMP, MTS dan MA, KKM serta Pokjawas. Penyediaan block grant untuk menjadi penggerak mutu guru di tingkat kabupaten kota. Komponen 4, pengembangan Education Management and Information System (EMIS). Sistem untuk menyediakan data yang akuntabel, akurat, lengkap, dan komprehensif. Memberi kemudahan akses data oleh lembaga di bawah Kementerian Agama. Terhubung otomatis dengan aplikasi lain di lingkungan Kementerian Agama. Terkoneksi dengan aplikasi lain di luar Kementerian Agama. Serta kemudahan input data oleh seluruh warga madrasah di Indonesia. Menjadi basis data tunggal yang dapat menjamin efisiensi, efektivitas, serta sinergitas pengelolaan data. Karena kebijakan yang baik harus berbasis data yang baik. Smart System, Smart Infrastructure, Digital Center untuk Smart Madrasah. Sinergi antara sistem tata kelola yang baik, asesmen kompetensi siswa, pelatihan guru yang terstruktur, dan sistem pendataan yang baik diharapkan meningkatkan capaian hasil belajar siswa madrasah. Seluruh informasi mengenai Realizing Education's Promise, Madrasah Education Quality Reform ini dapat diakses melalui website madrasahreform.kemenak.go.id. Tersedia fitur chatbot yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait proyek. Pertanyaan otomatis akan dijawab oleh robot dalam waktu kurang dari 3 detik. Fitur ini terkoneksi otomatis dengan platform media sosial dan dapat digunakan selama 24 jam per hari. Disiapkan agen customer service untuk berkomunikasi langsung dengan masyarakat. Madrasah Reform, digitalisasi dan reformasi kualitas pendidikan madrasah demi mewujudkan janji pendidikan, mencerdaskan kehidupan bangsa. Sistem pendidikan nasional harus mengedepankan nilai-nilai ketuhanan yang berkarakter kuat dan berakhlak mulia serta unggul dalam inovasi dan teknologi. Saya ingin semua platform teknologi harus mendukung transformasi kemajuan bangsa. Ya, Bapak Ibu hadirin sekalian, demikian tadi sekilas penjelasan mengenai proyek RIP MEQR. Selanjutnya untuk mengawali acara hari ini, terlebih dahulu akan disampaikan laporan progres pelaksanaan kegiatan khususnya komponen 4 oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Bapak Dr. Rohmat Mulyana Sabdi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenderal Pendidikan Islam, hubungan Kementerian Agama, Kemenko PMK, Kementerian Keuangan, Kementerian Bappenas yang hadir dalam kesempatan ini, juga para pejabat eselon 3 dan 4 di lingkungan Kementerian Agama, Kementerian PMK, kemudian Kementerian Keuangan dan Bappenas, dan para perwakilan dari Bank Dunia yang saya hormati, juga yang saya hormati Board of Director PT Juk Solusi Teknologi beserta seluruh tim ahlinya, keluarga besar madrasah hebat bermartabat yang dan terkhusus para rektor EMIS yang saya banggakan. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, Bapak Dirjen yang saya hormati, perkenankan saya menyampaikan laporan singkat tentang kegiatan kick-off pengembangan EMIS ini.
Kegiatan pengembangan emis ini merupakan salah satu komponen penting dari implementasi proyek Realizing Education Promise, Madrasah Education Quality Reform yang didukung oleh yang akan berlangsung pada tahun 2024. Dalam kurun waktu dan UKPBZ telah melakukan kegiatan internasional competitive bidding untuk pekerjaan pengembangan emis. Dan ada 16 perusahaan mengirim request of interest. 7 perusahaan alhamdulillah masuk shortlisted. Dan akhirnya pada hari ini menangkan oleh PT JUK Solusi Teknologi sebagai pemenang tender untuk melaksanakan pekerjaan pengembangan emis. Ada harapan besar tentunya dari keluarga besar Kementerian Agama dengan hadirnya program platform emis yang terintegrasi ini, mudah-mudahan emis semakin mudah diakses oleh pengguna dan pemangku kepentingan. Dan oleh karena itu, harapan kami emis akan menjadi rumah besar untuk platform sistem informasi di Jenpendis, tetapi di saudara-saudara sekalian yang berbahagia, hampir 10 juta siswa, 20% dari total siswa nasional. Untuk meningkatkan layanan pendidikan yang berkualitas, kami melalui proyek ini berkomitmen melakukan penguatan sistem berupa anggaran berbasis kinerja. Dan kedua, sistem penilaian hasil belajar dan asesmen kompetensi siswa. Ketiga, pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru dan tenaga kependidikan madrasah. Dan keempat, sistem pendataan kependidikan. Pertama, kami melalui proyek ini akan menerapkan sistem rencana kerja dan anggaran madrasah berbasis kinerja secara elektronik atau IRKAM atau RKAM bagi semua madrasah secara bertahap mulai tahun 2021 dan di 12 provinsi dan dilanjutkan untuk provinsi lain di seluruh Indonesia. Penggunaan IRKAM ini telah diresmikan penggunaannya oleh Bapak Menteri Agama Republik Indonesia pada 21 Oktober 2020 yang lalu. Kedua, kami melalui proyek ini melakukan pengembangan sistem asesmen kompetensi siswa untuk mengukur hasil belajar siswa kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah secara sensus nasional. Ada 4 bidang kompetensi yang akan diukur, yaitu bidang literasi, numerasi, sains, dan sosial budaya. Ini merupakan salah satu strategi kebijakan yang kami ambil dalam rangka meningkatkan skor PISA atau Program for International Student Assessment dan juga dalam rangka membekali siswa dengan kemampuan berhitung atau computational skill. Ketiga, melalui proyek ini kami akan memperbanyak kesempatan bagi guru dan tenaga kependidikan madrasah untuk mengikuti program pelatihan dalam jabatan atau in-service training dan program pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru dan tenaga kependidikan madrasah. Keempat, sistem IRKAM dan asesmen kompetensi siswa akan diintegrasikan dengan data pendidikan yang ada untuk menghasilkan sistem manajemen data terpadu yang lebih akurat dan mutakhir sebagai dasar pengambilan keputusan, peningkatan akuntabilitas dan administrasi dan transparansi. Inilah urgensi dari pengembangan emis. Kita berharap ikhtiar kita untuk melakukan reformasi emis dapat sesuai dengan di atas, diharapkan akan meningkatkan kapasitas Kementerian Agama dalam mengelola penyelenggaraan layanan pendidikan yang bermutu dan berdaya saing, tidak hanya dalam kancah nasional, tetapi juga menuju madrasah dan pendidikan Islam hebat, bermartabat, dan madrasah kelas dunia. Dengan demikian, tidak berlebihan jika kami segenap keluarga besar Kementerian Agama menaruh harapan besar pada proyek Realizing Education Promise, Madrasah Education Quality Reform ini semakin mendukung terhadap kebijakan-kebijakan Kementerian Agama. Bapak Dirjen, yang saya
transformasi pendidikan di Kementerian Agama Jen, dan oleh karena itu kami sangat bisa membuka dan memberikan arahan terhadap kegiatan kick-off pengembangan MIS. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih laporannya Bapak Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Bapak Dr. Rohmat Mulyana Sabdi. Hadirin yang berbahagia, program revitalisasi dan pengembangan sistem pendataan EMIS 4.0 ini dilaksanakan bekerja sama dengan PT Juk Solusi Teknologi yang memenangkan tender internasional dalam pengembangan EMIS. Untuk itu, sebelumnya kami persilahkan Direktur Utama PT Juk Solusi Teknologi, Bapak Ilman Wibisana, untuk menyampaikan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Profesor Dr. Muhammad Ali Ramdhani. Yang terhormat PLT Sekretaris Dirjen Pendidikan Islam, Bapak Rohmat Dr. Muhammad Mulyana. Yang terhormat pejabat Eselon 1, 2, dan jajaran Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang terhormat pejabat Eselon 1 dan 2, dan jajaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Yang terhormat pejabat Eselon 1 dan 2, dan jajaran Kementerian BPN Bappenas Republik Indonesia. Yang terhormat Eselon 1, 2, dan jajaran Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Yang terhormat perwakilan World Bank. Dan Ketua PMU Republika Rep MOKR Bapak Abdullah Fakih MA. Dan pada undangan yang saya hormati sekalian, termasuk yang ada di YouTube, yang ada di Zoom, rekan-rekan dan teman-teman kami semua, sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan dan amanah yang diberikan kepada PT Juk Solusi Teknologi sebagai pelaksana dan program revitalisasi dan pengembangan sistem pendataan EMIS 4.0. Sekilas tentang PT Juk Solusi Teknologi, kami adalah local company yang berdiri tahun 2012, yang didirikan oleh anak bangsa yang mempunyai visi to inspire young people to create the best IT innovative solution for better life. Kami ingin menjadi bagian dalam mempersiapkan generasi muda, terutama untuk generasi penerus yang mempunyai akhlak mulia, mempunyai kompetensi dalam bidang IT, dan berjiwa pengusaha. Itu adalah visi kami di mana kami berdirikan perusahaan tersebut. Ada 4 pilar teknologi yang kami kuasai saat ini, antara lain adalah data center infrastructure, networking dan security, data analytic dan BI, application and mobile development. Kami banyak terlibat dalam proyek-proyek swasta, BUMN maupun kementerian, misalnya di Pelindo 2, di Angkasa Pura 1, Pertamina, IDX, Berdikari, BRI Syariah, dan Kementerian Keuangan. Dengan kompetensi dan pengalaman yang kami miliki, kami siap untuk bekerja sama sekuat tenaga dengan menurunkan tim terbaik kami. Insya Allah kami yakin dan optimis, tentunya dengan melihat harapan dan antusias kerjasama dari stakeholder di tim Kemenak. Dan kami juga diberikan feedback jika ada kekurangan selama pengerjaan proyek ini. Keberhasilan aplikasi ini juga merupakan kebanggaan bagi kami dapat turut serta dan menjadi bagian dalam reformasi kualitas pendidikan madrasah. Tentunya akan menjadi amal jariah untuk bekal kami nanti. Demikian sambutan dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf jika selama proses pengadaan ada kata-kata atau perbuatan kami yang kurang berkenan. Wabil taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sambutannya Bapak Ilman Wibisana dari PT Juk Solusi Teknologi. Bapak Ibu hadirin sekalian, program revitalisasi dan pengembangan sistem pendataan EMIS di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam ini ditargetkan go live secara bertahap mulai bulan Februari
Lalu seperti apa rencana kegiatan dalam rangka pemenuhan target tersebut? Berikut paparan yang akan disampaikan oleh Scrum Master PT Juk Solusi Teknologi, Bapak Gesit Prasasti Alam. Kepada Bapak Gesit, waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini saya akan sharing failed trade kick-off kita. Ya. Baik, ini adalah file deck kick-off kita yang akan kita share tentang EMIS. Yang pertama agendanya ada 12 kurang lebih item. Dari kita singkat latar belakang, kemudian ruang lingkup proyeknya, kemudian apa yang di luar lingkup proyeknya, kemudian deliverable kita, baik timeline atau roadmap, kemudian metodologi yang kita akan pakai. Kemudian kita juga akan jelaskan sedikit tentang requirement dan arsitektur solusinya, kemudian change manajemennya, kemudian struktur organisasi, project komunikasinya, dan change request control. Kemudian yang terakhir adalah key success factor yang akan kita jelaskan juga. Baik, ada latar belakang. Intinya adalah di Project EMIS ini bertujuan untuk inisiasi melakukan improvement untuk meningkatkan akuntabilitas data sebagai acuan utama bagi seluruh stakeholder. Dan tujuannya di atas yaitu yang jelas meningkatkan kualitas manajemen dan layanan pendidikan madrasah di lingkungan Kementerian Agama. Dan ini sekaligus menjadi solusi memudahkan inputan data sekolah, pondok pesantren, perguruan tinggi Islam di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Adapun ruang lingkup proyeknya ada 9 item. Jadi mulai dari kita akan menggunakan pendekatan Scrum Framework, kemudian buatan product backlog, mungkin kita sebutnya sama seperti requirement, kemudian penyusunan dokumentasi teknis, kemudian development itu sendiri, EMIS, kemudian membuat dokumentasi untuk user manual, kemudian ada integrasi dan testingnya nanti, dan ada training, workshop, dan supportnya. Di sini termasuk juga nanti ada awareness yang akan kita share juga, kemudian reporting, pelaporannya. Adapun di luar ruang lingkup proyeknya adalah yang pertama, yaitu penambahan sistem di luar ruang lingkup pekerjaan yang tertuang dalam perjanjian. Kemudian yang kedua, melakukan pelatihan terhadap seluruh end user. Kemudian yang ketiga adalah penyediaan perangkat support di luar perjanjian. Nah, deliverable-nya, kurang lebih ada 4 item utama, yaitu modul EMIS yang sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan, kemudian buku panduan penggunaan EMIS nantinya, kemudian ada pun dokumen teknis, di antaranya mungkin ada dokumen pengguna, user manual, kemudian dokumen laporan asesmen, terkait teknisnya, kemudian ada dokumen hasil testing, kemudian yang keempat ada dokumen pendukung. Karena kita menggunakan Scrum Framework, nanti ada laporan dari sprint review, retrospektif, jadi hasil dari inspeksi terhadap produk yang akan kita hasilkan setiap sprintnya. Kemudian ada laporan setiap 2 minggu, ya, bi-weekly, namun kita akan juga akan sediakan dashboard di Scrum Board kita yang lifetime report, semua bisa melihat status kondisi yang terbaru. Kemudian laporan hasil pekerjaan pengadaan softwarenya, perangkat lunak, untuk implementasi sistem EMIS sendiri. Kemudian yang terakhir adalah product backlog update ya, untuk requirement-nya. Baik, adapun product vision-nya, ini visi yang mungkin sudah kita mapping, biar lebih mudah untuk ditangkap. Yang pertama adalah visinya, yaitu tadi sudah dijelaskan, melakukan improvement terhadap Education Management Information System, kita sebut EMIS, tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas data sebagai acuan utama bagi seluruh stakeholders. Dan kita sudah mapping beberapa target group, yang mulai dari tenaga pendidik, guru, pengurus, ya, dari tingkat kemenak, dari pesantren, bahkan ada wali kelas, kemudian bendahara, dan beberapa instansi yang akan terkait dengan integrasi dengan EMIS nanti.
Adapun beberapa kebutuhannya, yaitu kita sebut mungkin ada benefit yang akan kita provide, akan kita kerjakan, di antaranya membuat data tunggal, sistem EMIS, kemudian mengurangi duplikasi data, kemudian meningkatkan akurasi dan kualitas data, kemudian memastikan pengumpulan data itu dengan performa yang baik, kemudian yang kelima menjadikan EMIS itu nanti sebagai platform induk untuk platform selanjutnya, untuk integrasi, kemudian yang keenam adalah membuat aplikasi yang user-friendly, yang mudah dioperasikan oleh end user nantinya. Kemudian produk yang akan dihasilkan dalam proyek ini adalah diantaranya aplikasi berbasis web, kemudian ada API untuk integrasinya, kemudian aplikasi mobile atau mobile apps, kemudian yang terakhir yang keempat ada aplikasi feeder ya atau semi offline nanti. Kemudian ada pun bisnis goal-nya memudahkan penginputan data madrasah, pondok pesantren dan perguruan tinggi Islam di bawah Dirjen Pendidikan Islam. Kemudian meningkatkan kualitas manajemen layanan pendidikan madrasah dan satuan pendidikan lainnya di lingkungan Kementerian Agama. Nah, berikut juga produk roadmap-nya, kita bagi menjadi 3 rilis sesuai dengan kesepakatan bersama teman-teman di Kemenak. Pertama yaitu di week pertama di Februari 2021, kita plan akan rilis madrasah, adapun fiturnya yang ada infrastruktur, jadi account service, jadi semua terkait dengan madrasah, termasuk ada integrasi dengan beberapa di Dukcapil dan Kemendikbud. Kemudian yang rilis kedua itu di week keempat Februari 2021 itu terkait dengan pesantren untuk namanya. Adapun berikut high level feature-nya. Kemudian yang ketiga di week 1 April 2021 yaitu terkait dengan PTKI. Berikut timeline yang kita akan provide dengan pendekatan Scrum. Jadi kemarin kita sudah melakukan team preparation, kemudian ada backlog initiation, kemudian nanti hari ini juga akan dilanjutkan dengan Scrum workshop untuk training. Kemudian kita durasinya akan menggunakan 2 minggu. Kita sediakan kurang lebih, kita akan perkirakan sampai 13 sprint untuk proyek ini. Nah, metodologinya kita akan mendekatan penggunaan dari Agile Practice, yaitu dengan Scrum Framework. Ya, intinya dengan Scrum ini pendekatannya adalah dengan model iterasi. Jadi kita kurang lebih setiap 2 minggu akan sharing, ya, inspect dan adaptasi terhadap apa yang sudah kita hasilkan dari satu sprint itu. Ya, item utamanya diantaranya adalah kita akan melakukan diskusi singkat setiap hari, dan ini termasuk untuk manajemen risiko, dan ini akan dilakukan intens oleh tim development team. Kemudian kita akan inspeksi dan adaptasi di setiap event, di setiap aktivitas kita. Kemudian tim yang proaktif dalam kolaborasinya dan menjaga nilai dan prinsip Scrum atau Agility. Di antaranya adalah mungkin ada openness, keterbukaan, kemudian respect, saling menghargai, kemudian courage, kemudian transparansi dan sebagainya. Kemudian selanjutnya berikut adalah requirement atau arsitektur solusi kita. Yang intinya adalah rencana teknologi kita akan menjadikan EMIS nanti sebagai platform induk yang dapat diintegrasikan dengan aplikasi lain. Kemudian memungkinkan proses pertukaran data dengan sistem di luar Kemenak dapat dilakukan dan di-manage dengan mudah. Itu untuk rencana teknologi kita ke depan. Adapun ini untuk detail software yang akan kita pakai. Di change management, jadi ini untuk membuat sumber daya manusia nanti mulai aware, kemudian siap dan mau start commit untuk adaptasi dengan cara kerja baru, baik yang dibutuhkan karena perubahan EMIS yang sudah ada sebelumnya. Pendekatan ini juga kita akan pakai bukan hanya sebagai training, dan kita sudah siapkan beberapa roadmap-nya, di antaranya juga kita akan menggunakan digital campaign ya untuk awareness kepada seluruh end user, dan bahkan kita mungkin berupaya untuk mungkin ada peluang untuk kita rebranding ya, biar lebih fresh lagi, biar orang dengan yang sistem yang baru ini juga punya experience yang beda. Jadi kita akan coba rebranding dan melakukan digital awareness juga. Jadi bukan hanya training. Oke, ini pendekatan juga. Jadi kita akan mengambil beberapa change agent atau user champion usernya di beberapa tim yang kita akan jadikan trainer juga nanti. Jadi membantu untuk menyebarkan informasi bahkan awareness kepada end user yang akan menjadi pengguna EMIS ini. Ya, adapun struktur organisasinya, ya, jadi di garis merah itu kita ada Scrum Team. Jadi Scrum Team terdiri dari
product owner, jadi akan dipimpin oleh Bapak Abdullah Fakih. Kemudian ada development team, berikut saya sudah detailkan ada berapa nama-namanya, jadi mulai dari business analyst, change management, kemudian software engineer, dan software quality assurance engineer, kemudian dan Scrum Master dengan saya sendiri, kemudian dengan stakeholders, dan beberapa saya sudah list, yang mungkin ada dari tim Datinmas, konsultannya, dan beberapa stakeholder lainnya. Baik, adapun proyek komunikasi kita, ya, dibagi dari berapa, saya sudah sesuaikan dengan Scrum event-nya, berapa meeting-meeting ada di Scrum, pendekatan Scrum. Jadi antaranya adalah backlog refinement, biasanya itu membahas roadmap atau prioritas yang membahas dengan dependensi dan untuk pengambilan keputusan, yang akan dihadiri oleh product owner dan tim, kemudian Scrum Master dan development team representatif. Dan ini dilakukan sesuai kebutuhan, kita akan lakukan sesuai bi-weekly. Kemudian sprint planning, itu untuk membuat perencanaan sprint ke depan, dan sprint rencana kita ada 2 minggu, setiap 2 minggu kita akan coba deliver produk, ya nanti kita akan inspect dan adaptasi di sprint review. Kemudian ada daily Scrum, yaitu daily alignment, ya ini mandatorinya ada development team, jadi mereka akan melakukan sinkronisasi pekerjaan untuk bisa mencapai goal-nya yang sudah disepakati di sprint planning. Kemudian sprint review, kita akan review dari achievement atau produk yang akan kita hasilkan, termasuk kita melakukan risk assessment juga dalamnya bersama stakeholders. Jadi akan kita menggunakan juga stakeholder, kita invite di sini di sprint review, dan kita plankan sprint review ini setiap bulan kita akan adakan yang on-site juga. Nanti sesuai kesepakatan dan kebutuhan juga. Jadi setiap bulan kita ada on-site review. Dan yang mungkin di bulan itu ada 2 kali review. Yang pertama ada yang virtual, yang keduanya yaitu di on-site, ya mungkin lebih mudah komunikasinya. Kemudian ada retrospektif, ini terhadap review terhadap proses kita, baik ini terkait timnya, kemudian terkait prosesnya dan teknologinya untuk improvement. Kemudian ada proyek kolaborasi, ini mungkin di development team, yang kita channelnya akan menggunakan Slack channel ya untuk daily komunikasi dan activity-nya. Baik, dan berikut ini terkait change request. Jadi semua berdasarkan beberapa itemnya ada berdasarkan dokumen SRS, ya, software requirement specification, dan product backlog yang nanti disepakati bersama tim product owner. Jadi itu yang menjadi acuan kita terhadap change control management terkait dengan change request-nya. Dan segala perubahan change request akan melalui persetujuan dari product owner. Baik, berikut flow-nya. Flow dari prosedur change request kita sampai dieksekusi. Dan adapun key success factor ya, yang kita harapkan yang tanya adalah komitmen dari tim project, yaitu Scrum team, ya, serta proaktif terhadap isu yang terjadi dan penyelesaiannya. Jadi kita semua akan proaktif menyampaikan ada concern apapun, jadi biar tidak tertunda, biar cepat-cepat diambil keputusan. Kemudian yang kedua adalah dukungan dan komitmen dari top management, serta keputusan yang cepat dari top management. Kemudian keterlibatan dan kolaborasi yang baik dari Scrum Team, yang tadi dari Product Owner, kemudian Development Team sendiri, dan Scrum Master. Kemudian yang terakhir adalah dukungan untuk proses transisi nanti dan change management dari semua pihak. Baik, mungkin itu slide tentang kick-off kita yang akan disampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Gesit atas paparannya terkait agenda revitalisasi EMIS selama beberapa bulan ke depan. Semoga lancar dan juga bisa tercapai targetnya sesuai dengan rencana. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini merupakan langkah yang luar biasa yang dilakukan dalam upaya transformasi digital di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama. Program revitalisasi dan pengembangan sistem pendataan EMIS 4.0, kami mohon kesediaan Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Profesor Dr. Muhammad Ali Ramdhani, untuk memberikan arahan, menyampaikan pesan dan juga harapan terkait program ini. Waktu kami persilahkan, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya muliakan, yang saya hormati para pejabat eselon 1, 2, 3, dan 4 di lingkungan Kementerian Agama maupun lembaga lainnya, keluarga madrasah hebat bermartabat yang hadir secara live streaming yang saya muliakan, terkhusus bagi para operator EMIS yang saya banggakan dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia.
Hari ini kita akan menorehkan sebuah sejarah aplikasi sistem pendataan EMIS, Education Management Information System, yang telah dikembangkan lebih dari 20 tahun yang lalu, akan kita bangun ulang, dan sistem arsitektur EMIS akan kita mutakhirkan dan disesuaikan dengan sistem arsitektur dengan teknologi kekinian. Sistem arsitektur yang menggunakan model-model microservice telah kami pilih sebagai bagian dari strategi untuk mewujudkan lisensi sistem informasi EMIS, dan metodologi yang digunakan juga metodologi Agile, metodologi Scrum yang digunakan untuk memastikan sistem software yang dikembangkan akan lebih sesuai dengan pengguna dan semakin kompleks dan dinamis. Saya hanya ingin mengingatkan saja nanti di saat melakukan rumusan-rumusan backlog, agar kemudian komunikasi tidak sekedar dengan owner, tetapi juga mencoba membuka komunikasi dengan para operator-operator, karena mereka yang nanti akan menggunakan, dan diharapkan budaya digital itu diawali dengan pembangunan sistem yang kita bangun bersama. Saya percaya bahwa banyak pihak yang menaruh perhatian besar pada sistem EMIS ini, banyak pihak yang merindukan hadirnya sebuah platform sistem informasi yang dapat menyediakan data yang dibutuhkan, terintegrasi dengan aplikasi lain di lingkungan Kementerian Agama, dan tentu saja terhubung secara otomatis dengan aplikasi di luar Kementerian Agama dan mudah diakses, serta memudahkan proses input data oleh lembaga-lembaga. Saya kira saat ini tidak ada satu kegiatan manusia yang dapat berhasil secara impresif tanpa kehadiran, tanpa sentuhan teknologi. Teknologi sudah menjadi kebutuhan, bukan lagi sebuah kemewahan. Teknologi bukan untuk menambah beban manusia. Kita menyadari kehadiran EMIS ini menghadirkan sebuah teknologi yang dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi kita untuk melakukan proses pekerjaan. Oleh karena itu, EMIS baru ini akan hadir untuk menjawab tantangan di atas dengan didukung oleh mitra profesional. Saya yakin akan mampu menghasilkan amanah pengembangan EMIS ini secara profesional guna mewujudkan resiliensi sistem informasi di Kementerian Agama. Saudara-saudara yang saya hormati, para operator EMIS yang saya banggakan, saya melihat ada paling tidak 3 kunci keberhasilan dari transformasi teknologi. Yang pertama, bahwa kita perlu melakukan pemilihan arsitektur teknologi yang tepat, sebagaimana tadi telah dijelaskan bahwa pengembangan EMIS 4.0 akan menggunakan teknologi microservice yang berbasis cloud service. Ini merupakan langkah maju bagi kita, sehingga akan menciptakan sistem informasi yang memiliki kekuatan yang memadai. Kalau pertanyaan ini kemudian disusul dengan pertanyaan apakah hal ini cukup memadai untuk menjamin sebuah sistem informasi tersebut baik, tentu jawaban kita tidak. Kita membutuhkan kata kunci atau kunci keberhasilan yang kedua, yaitu tentang bagaimana memetakan proses bisnis yang sesuai dengan kebutuhan. Pengembangan EMIS ini didasarkan pada dokumen Business Requirement Document yang memuat alur bisnis, proses modul-modul layanan yang ada di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Dan ini merupakan garansi keberhasilan kedua. Dan tentu saja kedua hal tersebut tidak menjadi cukup. Kita pun harus mampu melakukan sebuah upaya-upaya untuk menambah kekuatan melalui kata kunci yang kita sebut sebagai kunci keberhasilan, yaitu sumber daya manusia yang handal dan memadai. Jadi kita memerlukan arsitektur yang kuat, kita perlu juga menangani melalui manusia-manusia yang tepat, profesional, amanah, dan tentu saja memiliki integritas yang baik. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, pengembangan EMIS 4.0 ini merupakan pintu gerbang program transformasi digital Kementerian Agama. Tanpa adanya EMIS yang baik, saya bisa pastikan bahwa program transformasi digital hanya akan menghasilkan sebuah angan-angan. Karenanya saya dan tentunya kita semua menaruh harapan besar pada program pengembangan EMIS ini.
Melalui momentum kick-off ini, saya ingin menyampaikan beberapa pesan dan tentu saja harapan-harapan yang serius. Yang pertama bahwa keputusan untuk membangun ulang EMIS sudah dibuat bersama melalui Project Realizing Education Promise, Madrasah Education Quality Reform, dan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini keputusan yang dibuat dan tentu saja tidak boleh gagal. Karenanya saya minta pada seluruh pemangku kepentingan EMIS, baik pengelola EMIS di pusat, Kanwil Kemenag Provinsi, Kemenag Kabupaten Kota, untuk bersatu padu, melakukan sinergi, merapatkan barisan, memberikan dukungan tanpa syarat demi keberhasilan transformasi EMIS 4.0 ini. Sebagai guru besar di bidang teknologi informasi, tentu saja saya akan ikut serta mengawal dan memastikan agar program ini dapat berhasil dengan baik. Kedua, saya mengucapkan selamat tahniah kepada PT Juk Solution yang telah terseleksi secara ketat berbasis merit system memenangkan International Competitive Bidding, dan saya meyakini bahwa ini tanpa intervensi siapapun. Saya ingin menyatakan bahwa Anda terpilih bukan karena relasi tetapi karena kompetensi. Karenanya saya minta kepada PT Juk Solution untuk membuktikan bahwa Anda adalah sebuah perusahaan yang memiliki kompetensi yang tangguh, dan saya harapkan mampu bekerja sepenuh hati demi kebersamaan kita dalam membangun sebuah atau menghadirkan teknologi di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Lakukan yang terbaik dan profesional untuk mewujudkan sebuah platform EMIS yang tentu saja memiliki nilai-nilai yang resilient dan prudent yang sudah dirindukan oleh ratusan ribu lembaga pendidikan Islam, puluhan juta siswa dan madrasah serta mahasiswa, ratusan ribu guru, tenaga kependidikan madrasah. Saya kira tidak jumlah yang sangat besar yang menantikan hasil kerja dari perusahaan yang Anda kelola pada hari ini. Selanjutnya, saya minta pada PT Juk Solution untuk bekerja sama dengan baik dengan staf-staf kami, baik dari produk owner maupun konsultan, untuk menghasilkan produk terbaik, terutama pada aspek yang saya kira menjadi fokus perhatian kita, yaitu change management, yang kita tengah melakukan sebuah transformasi bahwa budaya digital adalah salah satu tagline yang tengah dikembangkan di lembaga pendidikan Islam. Karena kita meyakini bahwa sebagus dan sebaik apapun arsitektur teknologi dan software aplikasi, jika tidak ada strategi change management, tentu saja hanya akan menghasilkan dalam tanda petik sampah-sampah aplikasi. Keempat, saya berharap EMIS ke depan bukan lagi hanya sekedar aplikasi sistem pendataan, melainkan EMIS harus menjadi sebuah platform yang menaungi berbagai aplikasi lain yang terintegrasi otomatis satu sama lain, baik di internal maupun di eksternal Kementerian Agama. Bahkan lebih jauh, saya ingin juga mampu menyajikan sebuah pengolahan data berbasis data science untuk kemudian kita memetakan secara utuh bidang-bidang apa saja yang perlu kita lakukan intervensi. Kita juga bisa memetakan secara komprehensif berbasis data yang kokoh tentang apa yang harus kita lakukan untuk mewujudkan kemampuan madrasah yang kemudian kita ingin sebut sebagai madrasah yang hebat dan bermartabat. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, para operator EMIS yang saya banggakan, sebelum saya mengakhiri sambutan ini, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang selama ini telah memberikan dukungan, terutama kepada Bappenas, Kemenko PKM, dan Kementerian Keuangan, serta pihak-pihak lain yang telah berkontribusi besar dalam merancang kegiatan proyek reformasi kualitas pendidikan madrasah, yang di dalamnya termasuk komponen 4, yaitu reformasi EMIS. Tak lupa saya sampaikan terima kasih pada Bank Dunia atas dukungannya untuk memastikan agenda reformasi tata kelola pendidikan di Kementerian Agama dapat berjalan baik dan lancar. Akhirnya dengan senantiasa mengharap hidayah, inayah, dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan kick-off pengembangan EMIS 4.0 secara resmi saya nyatakan dapat dimulai. Demikian sambutan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan.
sebagai penutup, kita berharap dan berdoa mudah-mudahan setiap ikhtiar-ikhtiar kita dalam membangun pendidikan Islam yang baik, dalam membangun peradaban manusia yang indah di Republik ini senantiasa meroleh hidayah dan inayah darinya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang direncanakan tadi highlight dari sambutan Pak Dirjen ada 3 kata kunci, yakni arsitektur teknologi, bisnis proses, dan sumber daya manusia yang kuat yang bisa mendorong keberhasilan program ini. Semoga kita semua bisa bersinergi mewujudkannya. Ya, dengan demikian resmi sudah dimulainya pelaksanaan program revitalisasi dan pengembangan sistem pendataan EMIS 4.0. Terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah mendukung jalannya proyek ini dengan segenap waktu dan tenaga. Sampailah kita di penghujung acara ini. Atas nama seluruh panitia, kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kekurangan dalam penyelenggaraan kick-off meeting pagi hari ini. Semoga kita semua selalu dianugerahi keberkahan dan kesehatan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.